Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita akan mempersiapkan diri untuk mendengarkan pemberitaan firman Allah. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kini firman-Mu hendak diberitakan. Mohon bimbingan dan tuntunan, hikmat kebijaksanaan dari firman-Mu boleh berlaku atas kami dengan kuasa Roh Kudus. Biarlah hamba-Mu dapat menjelaskannya menurut kebenaran firman-Mu sendiri. Dan biarlah pengajaran ini menjadi berkat bagi umat-Mu yang mendengarkannya. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab yang menjadi dasar untuk pemberitaan firman Tuhan pada hari ini sesuai dengan buku Almanak Kristen Indonesia dari PGI, diambil dari Injil menurut Matius pasal 9 ayat 35 sampai dengan pasal 10 ayat 8. Injil menurut Matius pasal 9 ayat 35 sampai dengan pasal 10 ayat 8. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil kerajaan surga, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Maka katanya kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu, mintalah kepada Tuhan yang punya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan berbagai penyakit dan segala kelemahan. Inilah nama ke-12 rasul itu. Pertama, Simon yang disebut Petrus, dan Andreas saudaranya, dan Yakobus anak Zebedeus, dan Yohanes saudaranya, Filipus dan Bartolomeus, Thomas dan Matius pungut cukai, Yakobus anak Alfeus, dan Tadeus, Simon orang Selot, dan Yudas Iskariot yang mengkhianati dia. Ke-12 murid itu diutus oleh Yesus, dan dia berpesan kepada mereka, janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Pergilah dan beritakanlah kerajaan surga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Karena kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Demikianlah pembacaan Alkitab. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bacaan kita bercerita tentang Tuhan Yesus yang tergerak hatinya oleh belas kasihan, melihat orang banyak yang dikatakan lelah dan terlantar seperti domba tidak bergembala. Lalu Tuhan Yesus berjalan berkeliling, memberitakan Injil, mengajar, menyembuhkan orang-orang sakit, mengusir setan, dan seterusnya. Kemudian Tuhan Yesus memberi kuasa yang sama kepada murid-muridnya untuk pergi juga memberitakan Injil kerajaan surga, dan mereka diberi kuasa juga untuk menyembuhkan orang-orang sakit, memulihkan orang-orang lemah, dan mengusir roh-roh jahat. Lalu Tuhan Yesus juga mengatakan bahwa tuaian memang banyak, tapi penuai sangat sedikit.
Oleh karena itu mintalah kepada yang punya tuaian supaya mengutus orang pergi untuk menuai. Ucapan ini dikatakan Tuhan Yesus agar murid-muridnya juga sadar bahwa belas kasihan Tuhan Yesus kepada orang banyak itu yang lelah, terlantar, seperti domba yang tidak bergembala itu juga dapat dilakukan oleh murid-muridnya dan oleh juga murid-murid yang berikutnya dan berikutnya dan berikutnya lagi. Oleh karena itu, kunci utama di sini adalah kata belas kasihan. Dikatakan bahwa tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Saya sudah pernah mengkhotbahkannya di gereja ini ketika saya berkhotbah tentang orang Samaria yang murah hati. Kata Yunani untuk tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Dalam bahasa Indonesia 5 kata. Tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Tapi dalam bahasa asli perjanjian baru bahasa Yunani cuma 1 kata. Splagchniomai. Tidak usah dihafal. Splagchniomai. Kata itu sebenarnya akar katanya berarti mangkuk. Mangkuk. Itu hendak menjelaskan bahwa orang yang memiliki belas kasihan itu ada semacam mangkuk di dalam hatinya. Itu berarti di dalam hati yang paling dalam. Dari lubuk hati yang paling dalam. Itu ada semacam mangkuk. Karena kata splagchniomai itu arti kata dasarnya artinya mangkuk. Jadi orang yang memiliki splagchniomai adalah orang yang memiliki mangkuk di dalam hatinya. Dan dalam mangkuk itulah ada rasa belas kasihan yang kemudian tergerak untuk diwujudkan dalam tindakan. Oleh karena itu Tuhan Yesus tergerak hatinya oleh belas kasihan. Artinya dalam lubuk hati Tuhan Yesus yang paling dalam ada gerakan. Gerakan itu karena melihat orang banyak yang lelah, terlantar, seperti domba yang tidak bergembala. Kata lelah dalam bahasa Yunani sebenarnya bisa lebih tepat diterjemahkan dengan kebingungan. Kebingungan karena penderitaan yang tak kunjung berakhir. Itu arti kata aslinya. Kata lelah di situ bukan sekedar capek. Bukan. Tapi orang yang kebingungan karena penderitaan yang sepertinya tidak akan berakhir. Itu makna kata lelah. Lalu kemudian terlantar. Makna kata Yunaninya itu lebih menunjuk pada orang yang tergeletak, tidak berdaya. Seperti orang yang mabuk, yang tergeletak, tidak berdaya. Itulah kondisi umat, kondisi manusia yang membuat hati Yesus tergerak oleh belas kasihan. Sehingga melakukan tindakan. Tindakan apa saja yang Yesus lakukan? Dikatakan ia berkeliling kemana-mana. Orang yang punya hati yang berbelas kasihan pasti muncul tindakannya, gerakannya. Dan gerakannya itu adalah pertama gerakan kemana-mana. Tapi Tuhan bergerak kemana-mana bukan semacam wisata saja atau jalan-jalan. Tapi dia bergerak kemana-mana lalu pertama memberitakan Injil. Memberitakan, memproklamasikan. Menyatakan atau sederhananya mengkhotbahkan Injil Kerajaan Allah itu. Tapi Injil Kerajaan Allah itu tidak cukup hanya dengan dikhotbahkan, tidak cukup hanya dengan diberitakan, diproklamasikan, tapi harus diajarkan. Orang melalui khotbah bisa tahu, tapi belum tentu ngerti. Makanya Injil itu tidak cukup hanya dikhotbahkan, tapi mesti diajarkan. Diajarkan artinya dari tidak tahu menjadi tahu dan ngerti. Dengan demikian Injil itu masuk tidak hanya di otak, tapi juga di hati. Tapi tidak cukup Yesus hanya melakukan itu, tapi juga Yesus menyembuhkan orang-orang sakit, mengusir roh-roh jahat. Singkatnya,
Injil itu juga diterjemahkan dalam tindakan membebaskan orang-orang yang mengalami berbagai macam penderitaan, berbagai macam kesulitan. Singkatnya, orang-orang yang seperti dikatakan tadi, tergeletak, kebingungan karena penderitaan yang tak kunjung berakhir, dan orang-orang yang tergeletak seperti orang mabuk karena penderitaan. Lalu yang menarik adalah Tuhan Yesus menyuruh murid-muridnya juga untuk pergi melakukan hal yang sama. Walaupun pada waktu itu masih dibatasi hanya di kalangan orang Israel. Bahkan orang Samaria pun belum boleh, belum sampai ke ujung dunia. Itu nanti sesudah Yesus naik ke surga, Roh Kudus turun, baru ada amanat untuk murid-murid pergi sampai ke ujung dunia. Tapi karena pada waktu itu adalah semacam training bagi murid-murid untuk melakukan hal yang sama yang Yesus lakukan. Dan trainingnya itu hanya berlaku di lingkungan orang-orang Israel. Dan Yesus memberi mereka kuasa untuk itu. Nah, saudara-saudara, itu berarti bahwa gereja dan murid-murid Yesus dari segala waktu dan segala tempat juga terpanggil untuk memberitakan Injil itu, mengajarkannya, dan melakukan tindakan penyembuhan itu. Pergi kemana-mana sampai ke ujung dunia untuk memberitakan, mengajarkan, dan mewujudkan berita dan pengajaran itu dalam tindakan menolong orang-orang yang tanda petik lelah dan tanda petik terlantar. Itulah tugas kita, murid-murid Yesus. Dan kita diberi kuasa untuk itu. Nah, saudara-saudara, yang menarik adalah PGI dalam buku Almanak Kristen Indonesia itu memberi judul untuk khotbah ini sangat, menurut saya, agak aneh. Judul dari khotbah menurut buku Almanak Kristen Indonesia adalah "Kelebihanmu adalah kecukupan mereka". Saya merenungkannya. Mengapa bacaan yang bicara mengenai hati yang penuh belas kasihan sehingga memberitakan Injil kepada orang lain, kok oleh PGI diberi judul khotbahnya adalah "Kelebihanmu adalah kecukupan mereka"? Setelah saya merenungkannya, baru saya menemukan maksud dari PGI. Pertama-tama mau dikatakan begini, bahwa ada banyak orang, tanda petik seperti yang saya sudah jelaskan tadi, lelah dan terlantar. Apalagi dalam situasi wabah COVID-19 ini. Pasti ada banyak orang yang tanda petik sekali lagi lelah dan terlantar. Lalu kita terpanggil untuk menyampaikan berita Injil kepada mereka. Jadi kenapa dikatakan kelebihan kita? Pasti pertama-tama kelebihan kita adalah kelebihan karena kita memiliki Injil keselamatan itu. Masih banyak orang yang belum mempunyai jaminan keselamatan. Jadi kelebihan kita yang pertama adalah bahwa kita terpanggil untuk membawa tanda petik kelebihan kita, yaitu keselamatan itu, agar mereka juga selamat. Tapi yang kedua, secara individual juga Tuhan memberikan banyak kelebihan kepada kita. Kelebihan dalam arti sudah tentu secara sederhana materi, kekayaan. Ada orang berkelebihan, sementara orang lain berkekurangan. Dan kita terpanggil juga agar kelebihan kita mencukupkan kekurangan orang lain. Tapi bukan hanya itu. Tuhan juga memberi kepada orang-orang tertentu kelebihan-kelebihan dalam kepandaian. Dan ada orang-orang cerdas dan pandai. Dia harus juga, sebagai anak Tuhan, dia terpanggil juga untuk ikut mencerdaskan orang lain. Bukan mendungu-dungukan orang lain. Seperti yang sering kita lihat di tayangan TV. Ada orang yang mendungukan orang lain. Kita, kalau toh Tuhan kasih kita kepandaian, kita terpanggil juga untuk mengajar mereka. Agar mereka juga menjadi cerdas dan pandai. Mungkin saja Anda tidak punya kepandaian yang hebat. Anda tidak punya kekayaan yang hebat. Tapi Anda punya waktu.
Anda punya perhatian, dan seterusnya. Tapi yang paling sederhana, kelebihan kita yang kita bisa berikan kepada orang lain adalah teladan. Geoffrey Steele, saya suka mengutip orang-orang yang saya sendiri tidak kenal. Dia bilang begini, pemberian paling berharga yang Anda bisa berikan kepada orang lain adalah teladan. Mari kita yang memiliki cara hidup yang tanda petik lebih baik dari orang lain, marilah kita memberi teladan kepada orang lain. Supaya dengan demikian dikatakan kelebihan kamu adalah kecukupan mereka. Jadi kelebihan di sini jangan pertama-tama dimengerti secara materi, tapi dimengerti secara umum. Tapi yang di atas semuanya itu lebih penting ialah apa? Hati yang mudah tergerak oleh belas kasihan. Tanpa itu, Anda tidak bisa berbuat apa-apa buat orang lain. Hanya dengan hati yang mudah tergerak oleh belas kasihan sajalah kita bisa membagi apapun yang ada pada kita kepada orang lain. Oleh karena itu, kuncinya sederhana. Apakah kita mempunyai mangkuk di dalam hati kita? Mangkuk belas kasihan. Dan dari mangkuk itulah kita berbagi kepada orang lain. Justru di tengah-tengah situasi seperti ini, kita ditantang untuk tidak hanya mengingat diri sendiri, tapi kita ditantang untuk menaruh belas kasihan kepada orang lain. Memiliki hati yang mudah tergerak oleh belas kasihan kepada orang lain. Banyak orang sering bilang begini, saya saja tidak cukup, bagaimana saya bisa berbagi sama orang lain? Kalau mau tunggu sampai cukup, maka kapan kita akan bisa berbagi? Karena cukup itu relatif. Oleh karena itu, sekali lagi, hanya bisa berbagi kalau kita memiliki tanda petik, sekali lagi, mangkuk di dalam hati kita. Mangkuk belas kasihan yang kita berbagi sama orang lain. Oleh karena itu saudara-saudara, saya mau mengakhiri khotbah saya ini dengan mengucapkan kepada saudara sekalian, selamat menjadi orang yang mudah tergerak hatinya oleh belas kasihan. Atau lebih sederhana saja, selamat memiliki mangkuk belas kasihan di dalam hati masing-masing. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, firman-Mu telah diberitakan. Kami mohon Roh Kudus memeteraikan pengajaran itu dalam hati setiap orang yang sudah mendengarnya, mengertinya melalui sarana teknologi online yang sekarang ini sedang kami pakai. Biarlah firman Tuhan ini juga menjadi berkat bagi kami, mengingatkan kami agar kami selalu memiliki hati yang mudah tergerak oleh belas kasihan. Agar apapun yang ada pada kami, yang merupakan kelebihan kami, bisa kami bagikan kepada orang lain. Agar orang lain pun berkecukupan. Bukan hanya secara materi, tapi juga secara non-materi. Bapa di surga, kami mau berdoa untuk gereja kami, Gereja POU Kelapa Gading. Berkatilah gereja kami yang sementara ini juga terdampak oleh COVID-19 sehingga pelayanannya juga tidak seperti biasa tapi dilakukan secara virtual. Kami mohon Tuhan, biarlah cara-cara pelayanan yang baru ini juga tetap diberkati Tuhan agar jemaat kami juga tetap bertumbuh. Dan pertumbuhan itu nampak dalam sikap dan tindakan anak-anak Tuhan di gereja kami. Maka kami berdoa untuk para pendeta, para majelis, pengurus-pengurus komisi, sekretariat, TK RUT, koordinator-koordinator wilayah, dan semua orang yang terpanggil untuk menyelenggarakan pelayanan di dalam gereja kami, POU Kelapa Gading. Biarlah semuanya boleh bekerja
dengan hati yang penuh belas kasihan kepada umat yang membutuhkan pelayanan. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk kehidupan semua gereja di dunia, bahkan gereja-gereja di Indonesia yang juga terdampak oleh COVID-19 ini. Segala bentuk pelayanan yang dilakukan semoga diberkati Tuhan. Kami berdoa juga untuk bangsa dan negara kami yang juga mengalami dampak ini. Dampak kesehatan, dampak sosial, dampak politik, dan terutama dampak ekonomi. Segala perencanaan pemerintah kami yang dilakukan untuk mengatasi dampak dari wabah ini, semoga Tuhan beri kepada pemerintah kami hikmat, kebijaksanaan, dan kearifan. Dan berikanlah kepada semua aparat negara untuk menegakkan peraturan-peraturan dan kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan setiap hal yang menyangkut kebijakan pemerintah kami. Bapa di surga, kami berdoa untuk orang-orang yang sudah terinfeksi oleh wabah ini, oleh virus ini. Kami mohon Tuhan memberkati semua perawatan mereka. Dan biarlah perawatan mereka membawa kesembuhan bagi mereka. Kami berdoa juga untuk tenaga medis maupun non-medis yang berhadapan langsung dengan para pasien. Semoga mereka dilindungi oleh Tuhan. Mereka memakai alat perlindungan diri, namun perlindungan sejati adalah dari Tuhan sendiri. Kami berdoa untuk keluarga-keluarga yang kekasih mereka telah meninggal karena penyakit ini ataupun penyakit lain. Hiburkanlah kiranya mereka. Kami berdoa untuk para peneliti, ilmuwan-ilmuwan yang sedang bekerja keras dan berusaha untuk menemukan vaksin dan obat untuk penyakit ini. Tuhan, berikanlah mereka hikmat, kebijaksanaan, kepandaian agar pada waktunya, waktu Tuhan sendiri, mereka boleh menemukan vaksin ataupun obat itu. Terima kasih Tuhan. Hari ini kami mau berdoa untuk jemaat kami. Kami pertama-tama bersyukur untuk saudara-saudara kami yang telah Tuhan tambahkan setahun usia mereka. Untuk saudari Avanti Maria Hana Tobing. Untuk anak Mateo Maruli Hasiholan Hutagalung. Untuk Ibu Yudi Nendeng Tunaidi Moniaga. Untuk Ibu Alverina Brenda Devaska Lapian. Untuk Ibu Ervina Deborah Pusung. Untuk anak Tegar Cahyo Gemilang. Untuk Bapak Isnur Lintong Manurung. Untuk Ibu Nani Anggraini Damanik. Untuk anak Janet Christine Tamarindang. Untuk Ibu Janet Mauri. Untuk saudara Silva Rera Yunio Krisyanto. Dan untuk Elisha Sitorus. Tuhan, Engkaulah yang memimpin mereka dari hari ke hari, minggu ke minggu, bulan ke bulan, dan akhirnya mencapai setahun lagi dalam perjalanan hidup mereka. Apapun pengalaman mereka, biarlah mereka belajar dari pengalaman hidup itu untuk menjadi lebih baik di tahun berikutnya. Biarlah mereka mengalami berkat-berkat Tuhan yang menguatkan iman mereka untuk masuk ke tahun depan yang penuh rahasia dan penuh tantangan. Kami juga mau berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang sakit dan berada dalam kelemahan tubuh. Kami berdoa untuk Ibu Anawati Tunardi, untuk Bapak Bonar Fredrik Purba, untuk Ibu Angelina Maria Larumunde Takumansang, untuk Bapak Vence Alfred Rompas dan Ibu Juliana Albertina Rompas Toar, untuk Bapak Teo Latui Hamalo dan Ibu Teni Latui Hamalo, untuk Bapak Heri Sunardi, untuk Ibu Kesia Sumarni, untuk Bapak John Siahaya, untuk Bapak Ari Lengkong, dan untuk Ibu Ani Dila Rihite Tari. Tuhan, Engkau tahu berat ringannya penderitaan mereka.
Bahkan engkau lebih tahu dari dokter yang merawat dan mengobati mereka. Datanglah ya Tuhan, jamalah mereka, berkatilah setiap pengobatan yang mereka pakai, dan biarlah pada waktunya mereka terlepas dari penderitaan karena gangguan kesehatan ini, sembuh sebagaimana sedia kala. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk semua keluarga dalam lingkungan gereja kami, Persekutuan Oikumene Umat Kristen Kelapa Gading. Kami mohon Tuhan, datanglah kepada setiap keluarga, lawatlah mereka, kenalilah mereka, ketahuilah pergumulan-pergumulan mereka, dan tolonglah mereka. Berikanlah jalan keluar dari kesulitan-kesulitan mereka. Secara khusus kami berdoa untuk keluarga Vence Alfred Rompas, untuk keluarga Bapak Martin Luther Kasodu, untuk keluarga Ibu Brigita Betty Tunari, untuk keluarga Bapak Bismarck Panjaitan, untuk keluarga Bapak Yosias Pontonubu, dan keluarga Ibu Roida Hasoloan Hutapea. Tuhan, secara khusus kami mendoakan keluarga ini, supaya Tuhan datang ke sana. Nyatakanlah kuasa-Mu yang dahsyat dalam hidup mereka. Engkau tahu apapun secara khusus yang mereka butuhkan, karuniakanlah kepada mereka semua yang terbaik yang daripada-Mu. Ini doa syukur kami, doa syafaat kami. Kami naikkan dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Kami berdoa menurut doa yang diajarkan Tuhan Yesus. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat silakan berdiri dan arahkanlah hati kepada Tuhan. Terimalah janji dan jaminan berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan kepada engkau wajah-Nya dan memberi engkau damai sejahtera-Nya. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, memelihara hatimu dan pikiranmu dalam Kristus Yesus, sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Amin.